Ibu yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita juga sudah mendapatkan motivasi dan juga arahan dari Al Mukarram Kiai Hamim bahwa panjenengan semua ini dianggap sebagai pejuang, dianggap sebagai pahlawan yang menggerakkan gerakan filantropi atau optimalisasi zakat, infak dan sedekah di wilayah masing-masing. Dan memang itulah amanah yang kita terima. Hampir semua di antara kita tidak ada yang pernah berambisi menjadi pengurus Lazisnu. Tidak ada yang pernah berebutan untuk menjadi ketua Lazisnu. Kenapa? Karena memang berat menjadi ketua Lazisnu itu. Selain karena targetnya itu jelas bisa diukur, selain itu juga begitu kita menerima amanah berupa donasi, zakat, infak, sedekah, maka kita pun punya kewajiban untuk menyalurkannya sesuai dengan aturan syariat dan juga harus sesuai dengan pedoman perundang-undangan yang berlaku. Makanya ketika Ustadz Muhammad Syaruri, Ketua Lazisnu Malang itu sempat cerita, karena beliau ini juga ditunjuk di detik-detik terakhir kalau tidak salah. Di detik-detik terakhir menjelang pelantikan. Begitu beliau yang ditunjuk menjadi ketua, tidak hanya lali bantal, lali, lupa caranya tidur gimana. Karena membayangkan betapa beratnya dan betapa sulitnya mengemban amanah sebagai ketua Lazisnu. Tapi saya yakin dengan doa, dengan bimbingan para kiai, khususnya para pengurus PCNU maupun PWNU, insya Allah, bismillah, dan tawakal kepada lillah, kita bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang saya hormati, karena itu kami atas nama pengurus NUKR Lazisnu PWNU Jawa Timur mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sohibul Bait PCNU Kabupaten Malang beserta seluruh pengurus lembaga dan banomnya, sahabat-sahabat Banser, Fatayat, Ibnu IPBNU yang juga ikut menyukseskan kegiatan ini, khususnya juga Lazisnu Kabupaten Malang yang sudah bersedia menyiapkan segala sesuatunya untuk kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama menikmati dan juga mensyukuri adanya pertemuan hari ini. Kalau toh ada kekurangan, tentu kita semua bisa memaklumi dan tidak kemudian memberikan sesuatu yang tidak baik. Tetap kita harus berikan balasan dengan akhlakul karimah yang lebih baik lagi, khususnya kepada Sohibul Bait. Dan juga terima kasih jazakumullah sanal jaza kepada panjenengan semua yang sudah hadir di sini, padahal yang tidak ada yang nyangoni, tidak ada yang ngamplopi, tapi atas keikhlasan dan ketulusan panjenengan semua, kita semua bisa bertemu dan mudah-mudahan ini akan menjadi pertemuan yang barokah, pertemuan yang memberikan manfaat, maslahat fid wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang saya hormati, kehadiran kita di sini tentu bukan dalam rangka gerudak-geruduk, ya. Karena kita memang sudah terbiasa geruduk ngalor, geruduk ngidul, ngetan dan seterusnya. Itu sudah keahlian kita. Itu sudah menjadi kemampuan yang tidak perlu dilatih bagi kita semuanya. Tetapi kehadiran kita di sini adalah pertama untuk kembali menguatkan tekad dan juga niat kita bahwa amanah sebagai pengurus Lazisnu ini adalah amanah perjuangan, amanah yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya untuk mengoptimalkan bagaimana pengelolaan zakat, infak, dan sodako di lingkungan kita masing-masing memberikan manfaat yang besar untuk umat dan bangsa Indonesia. Yang kedua, kehadiran kita di sini juga tentu ingin mendapatkan barokah dari doa para ulama,
para kiai yang hari ini sudah hadir bersama kita, dan ini menjadi bekal penting bagi kita agar tahun 2023 dan seterusnya nanti kita bisa semakin baik dan semakin meningkatkan kualitas pengabdian kita. Kanjeng Nabi tidak memerintahkan kita lebih baik dari orang lain, tapi beliau memerintahkan kita agar setiap langkah kita dalam kehidupan sehari-hari selalu lebih baik dari hari kemarin. Maka kita para pengurus Lazisnu, mari bersama-sama berkomitmen agar kebaikan di tahun 2022 kita tingkatkan di tahun 2023. Dan yang masih loyo di tahun 2022, mau izin. Karena panjenengan itu menerima amanah dari ulama, maka harusnya 2023 menjadi momentum kebangkitan kita, terutama bagi para pengurus Lazisnu, baik di tingkat cabang maupun MWC dan ranting yang selama ini belum berjalan secara maksimal. Siap kira-kira? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Lazisnu. Ya, tidak kompak. Kalau di Lazisnu jawabannya mantap. Ini adalah singkatan dari modern, akuntabel, transparan, profesional, dan amanah dan profesional. Jadi kalau saya tanya, Lazisnu, mantap. Lazisnu, mantap. Lazisnu, mantap. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Satu lagi, sahabat-sahabat sekalian, Rakernas Lazisnu di akhir Desember 2022 kemarin memberikan kata kunci yang diamanahkan oleh Ketua Umum PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bahwa beliau meminta bahwa gerakan-gerakan Lazisnu yang sudah luar biasa di tingkat PC, MWC dan ranting perlu untuk kita tambahi dengan satu kata kunci, yaitu koheren. Ngoten nggih para Gusdo ya. Koheren itu kalau dalam istilah linguistik adalah satu kesinambungan dan satu keterpaduan di antara kita. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita bahwa di tahun 2023 dan seterusnya nanti aksi, gerakan, dan juga berbagai macam pengelolaan organisasi dan administrasi Lazisnu harus dilakukan secara sinergis dan saling berkesinambungan antara ranting, MWC, PC, PW hingga PB. Koheren dalam tata kelola organisasinya, koheren dalam tata kelola administrasinya, juga koheren dalam aksi kemanusiaannya, serta koheren dalam laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Alhamdulillah, sebelumnya sudah kita usahakan, sudah kita ikhtiarkan bahwa kita memang punya kewajiban untuk memberikan laporan, minimal laporan kinerja dan laporan keuangan yang bertingkat. Ranting selain punya kewajiban laporan kepada pengurus rantingnya, juga punya kewajiban untuk mengirimkan laporan kepada pengurus Lazisnu di tingkat MWC. Pengurus Lazisnu tingkat MWC selain punya kewajiban untuk memberikan laporan kepada pengurus MWC NU, juga punya kewajiban untuk mengirimkan laporan kepada pengurus Lazisnu di tingkat PCNU. Begitu juga di PCNU punya kewajiban untuk mengirimkan laporan kepada pengurus PCNU sekaligus kepada Lazisnu PW dan seterusnya sampai ke PB. Nah, tahun-tahun sebelumnya sudah kita ikhtiarkan seperti itu, dan alhamdulillah dari 45 cabang sudah ada 35 cabang yang kemudian melakukan kewajiban laporan kinerja dan laporan keuangan. Ini nantinya kemudian kita teruskan kepada PB dan juga diteruskan kepada Basnas. Kita perlu membuktikan dan juga memberikan laporan tertulis bahwa aksi kemanusiaan kita, bahwa khidmah perjuangan
sosial keagamaan kita melalui Lazisnu itu tercatat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga tidak hanya asal klaim, tidak hanya jarene atau katanya saja, tapi dibuktikan dengan pelaporan yang akuntabel dan transparan. Nah, tahun 2021 kemarin kita sudah mencatatkan konsolidasi laporan Lazisnu baik di tingkat PW, PC, MWC, dan ranting se-Jawa Timur sudah senilai sekitar 500 miliar rupiah lebih. Maka di tahun 2022 ini merupakan kerugian bagi kita kalau kemudian nanti hasilnya juga sama atau bahkan kurang. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti, di bulan pertengahan Januari, kita akan kembali melakukan konsolidasi laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi, bahwa minimal kita ingin laporannya itu meningkat 2 kali lipat, paling tidak minimal senilai 1 triliun rupiah lebih. Dengan begitu kita bisa memberikan transparansi dan akuntabilitas yang real kepada umat, kepada masyarakat, bahwa adanya Lazisnu selama ini bukan lembaga yang asal geruda-geruduk, tapi punya nilai manfaat yang jelas, punya nilai ukuran standar kinerja yang bisa dipertanggungjawabkan, dan dengan itu semua mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Al-Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan bersama-sama beliau nanti kita berombongan bersama ulama-ulama kita menuju Jannatun Naim. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Kami atas nama pengurus Lazisnu PWNU Jawa Timur sekali lagi mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan jazak, kepada semuanya yang sudah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan hari ini, khususnya para pengurus Lazisnu PWNU yang hadir bersama kami, dan juga PJNU Kabupaten Malang serta Lazisnu Kabupaten Malang, dan pengelola maupun pemerintah desa yang sudah mendukung kegiatan ini. Dan apabila ada khilafan ataupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mohon kepada Kiai Ramadan Khotib nanti untuk memberikan arahan, memberikan motivasi kepada kami agar kami bisa meningkatkan kualitas khidmah kami di Jamiah Nahdlatul Ulama melalui Lazisnu, dan orientasi akhirnya tentu saja adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada agama kita, dan juga kepada bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis 400 unit oximeter ambulan NU se-Jawa Timur kepada seluruh PC NU Jawa Timur, diwakili oleh Ketua PC NU, Ketua PC Lazisnu Kabupaten Blitar. Kepada Ketua PW Lazisnu Jawa Timur dan Ketua PC Lazisnu Kabupaten Blitar dipersilakan. Salam Nabi Muhammad. Berikan aplausnya meriah kepada PCNU Kabupaten Blitar yang tadi dikatakan sebagai provokator Lazisnu se-Jawa Timur. Selanjutnya penyerahan secara simbolis program Bina Desa sebesar 360 juta terbagi 260 juta yang sudah direalisasikan kepada seluruh PJ Jawa Timur, dan sudah terrealisasi 250 juta diwakili oleh Kabupaten Pasuruan. Kota, mohon maaf, diwakili oleh Ketua PC Lazisnu Kota Pasuruan. Dan yang akan direalisasikan pada tahun 2023 sebesar 100 juta diwakili oleh pengurus cabang PC Lazisnu Babat. Total keseluruhan
360 juta terbagi 250 juta sudah direalisasikan dan yang 100 juta akan disampaikan pada tahun 2023. Selanjutnya, diteruskan penyerahan dana 2% dari PC Lazisnu Malang ke pengurus wilayah Lazisnu Jawa Timur sebesar 60 juta rupiah dari bulan Maret hingga November 2022. Ini sebagai motivasi dari PC Malang kepada PC yang lain, meskipun ini masih di ospek, tapi alhamdulillah mampu setor 60 juta rupiah. Adik tapi ngelama, setor hingga 60 juta. Kemudian penyerahan donasi dari PC Lazisnu Malang untuk korban gempa Cianjur melalui PW Lazisnu Jatim sebesar 40 juta rupiah. Kepada beliau diaturkan terima kasih, kami silakan untuk duduk kembali. Hadirin rahimakumullah, acara selanjutnya sambutan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur sekaligus pembukaan acara ngobrol filantropi Kubro 2022 yang akan disampaikan oleh Khatib Surya PWNU Jawa Timur. Kepada yang terhormat Dr. Ramadan Khatib MM, disilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jalla bitalail dinihi ahkamasy syariah al-hanifiyah. Wa faddalana wa awsaqana ala qiyadati ahli sunnati wal jamaah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa uswatina wa qurrati a'yunina wa a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabil mujahidina li'ila'i kalimatillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati sesepuh di Kabupaten Malang, khususnya Kabupaten Malang, khususnya Al-Mukawam Kiai Haji Hamim Khalidi yang barusan pamit untuk mengisi di MWC karena ada kegiatan di sana. Yang saya hormati jajaran pengurus Lazisnu Provinsi Jawa Timur, khususnya Saudara Ketua Gus Afif Amrullah yang semangatnya tinggi. Mudah-mudahan dengan semangat tinggi benar-benar bisa dicontoh untuk semua Lazisnu yang ada di kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Yang saya hormati para pejabat pemerintah, khususnya di tingkat Kecamatan Turen, Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil atau yang mewakili, juga tidak ketinggalan Kepala Desa Sanan Rejo atau Sanan Kerto, serta juga
Ketua Panitia Lazisnu Kabupaten Malang, Gus Masruri, mudah-mudahan selalu sehat, semangat, dan memberkahi untuk kita semuanya. Hadirin wal hadirat, semua penggerak dan muharrik dari Lazisnu se-Jawa Timur. Ini yang paling ujung sana, paling timur, Banyuwangi hadir ya? Alhamdulillah benar. Yang paling pojok barat, Pacitan ada? Ada, alhamdulillah. Yang paling pojok utara, Sumenep ada? Alhamdulillah. Sampai Sumenep. Insya Allah saya sudah keliling seluruh Jawa Timur. Bahkan saya ke Kangean 2 kali, ke Masa Lembu sekali. Dari pojok selatan Trenggalek, alhamdulillah. Kalau yang dekat-dekat saya yakin semuanya hadir semua. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mewakili dari secara keseluruhan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Saya di jajaran Suriah itu diwolak-walik. Namanya Ramadan Khotib, tapi kadang-kadang Ramadan Khatib. Karena posisinya di Khatib Suriah bukan Khotib. Tadi juga Mas Rudi juga keliru kualik. Ramadan Khatib yang Khotib Suriah. Yang Khotib Suriah. Khotib itu orang yang khutbah. Nek Khatib itu pencatat atau yang mendampingi Suriah, sama dengan sekretarisnya, ya. Dan alhamdulillah karena mungkin saya yang kelihatan rodok paling nom dibandingkan yang lain, sering keliru. Kemarin saya diundang acara bersama gubernur, itu istri saya ndak boleh duduk di situ. Ning ngapunten ning, niki nggih panggenane Bunyai Ramadan, mboten asal dilengar teng mriku. Estu niki, mangkin niku Pak Yai sampun rawuh. Terus piyambake ngaku, kula niku Bunyai Ramadan. Akhirnya terus tanglet bisik-bisik. Kok seno niki Bunyai yang keberapa iki? Krungu. Mila saking menika niku mboten berarti pertanda mboten. Nggih. Dados saya khususnya di jajaran Suriah ini adalah khidmah betul sama dengan panjenengan semuanya. Alhamdulillah saya bisa menyempatkan diri setiap hari Selasa saya tidak ada di Malang karena mesti harus ke Surabaya. Setiap hari Selasa. Sehingga agenda hari Selasa di Malang saya off-kan untuk tidak ada di Malang. Alhamdulillah bisa minimal seminggu sekali. Kadang-kadang sampai 2-3 kali juga kita lakukan. Para rawuh ingkang hormati, kemarin agak kepayahan setelah seminggu full di Surabaya, akhirnya mau ke Jawa Tengah ngisi ngaji di sana. Itu tidak jadi karena sudah kadung sakit dan harus masuk rumah sakit. Dan rumah sakitnya juga karena sakitnya di jalan, ya rumah sakitnya di Sidoarjo sana, karena yang paling dekat. Alhamdulillah sudah sehat semuanya, dan itu berkat dari teman-teman hampir semuanya banyak yang mendoakan. Semua pengurus Nahdlatul Ulama itu yang membawa semangat kita, semangat kami khususnya. Bahkan target dari dokter mestinya itu saya harus ngamar 15 hari minimal, tapi ternyata 7 hari sudah diperbolehkan pulang. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, kemarin ada juga pertemuan di Nganjuk persis seperti ini.
saya juga suruh mengisi. Teksnya sama, karena pengkaderan yang kumpul adalah semuanya kader. Ini ada tulisan kader penggerak Jamiah Nahdlatul Ulama. Maka saya yakin yang hadir di sini semua lazisnu pasti sudah mengikuti pelatihan, sudah mengikuti PKP minimal kan ngoten. Makanya nanti kita praktekkan gerakan-gerakan PKP yang biasa sudah dinyanyikan itu. Biar saya juga ingat, saya gak lali. Kadang-kadang nyanyi ini lali. Tanya sih yang dukul mereka kersane ningali mawon, jenengan nilai berarti sing gak gerak berarti ora durung gerakan, durung malah PKP. Berarti sing gerakannya keliru mungkin berarti durung melok PKP. Gak apa-apa, saya gampang besok ada PDPKP lagi. Para hadirin sekalian yang hormati, yang pertama dalam Qanun Asasi itu ada bahwa yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atawwaha biqalbin salim. Besok kita di hadapan Allah tidak ada manfaat, mal tidak ada, banun anak juga tidak bisa menolong. Siapapun tidak ada yang bisa menolong kecuali man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim itu adalah qalbin mukhlisin. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ayat qalbin mukhlisin, hati yang sangat ikhlas dalam melaksanakan tugas dan ibadah kita. Kalau umpama ibadah kita yang namanya sholat dan puasa, kalau dikatakan ikhlas nampaknya masih jauh. Karena apa? Sholat kita itu masih banyak dipengaruhi oleh pekerjaan kita. Begitu Allahu Akbar, kadang-kadang ingat pekerjaan, ingat apa yang telah dilakukan selama sehari, ingat semuanya. Itu waktu sholat. Apakah itu qalbin salim? Kalau ukuran yang dikatakan oleh Ibnu Katsir belum sama sekali. Kalau puasanya bagaimana? Puasa kita kadang-kadang berpuasa juga masih ada nilai-nilai yang negatif atau kurang baik. Itu juga belum dikatakan qalbin salim kalau ukuran itu. Maka kalau umpama puasa enggak, sholat tidak, terus apa? Tahajud juga kadang-kadang bangun, kadang-kadang enggak. Dia yang bangun, yang enggak malah justru banyak. Wiridan juga banyak ketinggalan. Maka yang kita andalkan apa? Kalau kita menerjemahkan dengan ikut Jamiah Nahdlatul Ulama, barangkali inilah termasuk bagian dari qalbin salim. Perjuangan lewat Nahdlatul Ulama. Sampai jadi apapun, insya Allah itu masuk dalam kategori qalbin salim. Hati yang tulus, ikhlas. Apalagi yang namanya muharrik, penggerak itu adalah tidak harus kelihatan. Kalau kita lihat sepeda motor itu penggeraknya apa? Yang bisa membakar api dan bisa jalan sepeda motornya malah justru satu mungkin platina, yang kedua mungkin busi. Dicepat busi ini gak bisa melaku. Jadi tidak harus yang namanya penggerak itu harus kelihatan. Ini kalau kita maknai bahwa penggerak mesin itu adalah ya ada yang bisa membakar, terjadinya suatu api pembakaran untuk bisa jalan. Makanya saya mengapresiasi betul bahwa kumpulnya panjenengan di sini menunjukkan bahwa penggerak di lazisnu betul-betul berjalan dengan normal. Oleh sebab itu maka kehadiran kita di sini, meskipun kadang-kadang juga banyak yang mempunyai pekerjaan, tapi bisa menyempatkan hadir itu pun sudah menunjukkan bahwa
komitmen menjadi seorang pengurus adalah kita wujudkan dalam kehadiran yang semacam ini. Itu. Makanya itu ada hal yang positif, mungkin inilah yang akan bisa kita bawa. Karena penggerak itu adalah tidak harus kelihatan. Hati yang kita catat, hati yang kita betul-betul diikhlaskan itu, tadi Kiai Hamim mengatakan kalau tidak berjalan itu mungkin dorongan dari hati kita yang kurang maksimal. Agar banyak uangnya maka harus gerak. Kalau saya bisa mengistilahkan bahwa lazisnu sebetulnya adalah gerakan mengajak orang menjadi kaya. Gerakan mengajak orang menjadi orang kaya dan orang yang dicukupi oleh Allah. Rezeki itu yang ngatur Gusti Allah. Kalau Allah sudah menjanjikan bahwa orang yang sodakoh, katakan Nabi mana sekoso sodakotun min malin, tidak akan mengurangi sodakoh itu dari harta kamu. Bahkan ada 3 nilai yang paling utama kalau kita lihat hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa yang pertama bahwa ziyadatul mal, tambahnya harta benda karena dibuat sodakoh. Itu. Kami punya teman, punya sahabat yang dulu pernah zakatnya berat ketika saya disuruh menghitung, yaitu 10 juta pada waktu itu. Tahun 90-an, tahun 2000-an. Itu 10 juta. Dengan berat hati, bahkan setengah dipaksa. Sehingga pada waktu saya memutuskan, sudah tidak usah dibayar, tidak apa-apa, wong ini hanya tawaran. Kalau Anda memang ingin untuk menjadi orang kaya. Ternyata dengan berat hati, bismillah pun, dengan terpaksa, bismillah, tapi ya dikeluarkan. Setelah itu, tahun berikutnya, itu sudah zakatnya mencapai 17 juta. Terus naik, terus bahkan yang pada waktu tahun 2015, saya sudah menghitungkan lagi, itu zakatnya sudah 75 juta setiap tahunnya. Jadi meningkat terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa manakoso ma sodakotun min malin. Itu. Terus kemudian orang yang banyak sedekah adalah keluarganya menjadi keluarga yang bahagia. Jadi bahwa keberkahan dalam hidup rumah tangga karena dia sering melaksanakan dan membayar sedekah atau berinfak dengan kebaikan. Apalagi infak di Jamiah Nahdlatul Ulama ini, mulai dari pengurus besar sampai pengurus ranting, itu tidak ada yang namanya jabatan, tidak ada yang namanya tingkat atau pangkat, tidak ada. Semuanya khidmah lil jamiah, khidmah lil jamaah. Kalau jamaah itu masyarakat, nek lil jamiah organisasi. Jadi masyarakat dan organisasi kita laksanakan dan kita benar-benar pasang badan, pasang hati untuk siap melayani, menjadi pelayan. Karena memang bahwa kata Rasul Sayyidul Qaumi Khatimun, kalau kita sudah dipilih oleh kaum, yang kita melayani terhadap kaum tersebut. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang selanjutnya bahwa Jamiah Nahdlatul Ulama itu kalau di dalam Qanun Asasi itu kata Mbah Yahya Hasyim Asy'ari ini, "Faya ayyuhal ulama wasyadat antum ta'khudunal uluma min man qablahu wa man qablahu ta'khudhu al-uluma mimman qablahu hatta yatasla ila rasul." Kalian wahai para ulama, kalau dikatakan ulama bukan berarti hanya orang-orang yang sepuh-sepuh yang alim-alim saja, bukan. Semua yang pernah ngaji sama kiai itu bisa menjadi kader para ulama. Antum ta'khudunal ulum, engkau mengambil ilmu dari orang sebelummu dan orang sebelum kamu mengambil ilmu dari sebelumnya.
bahkan terus sambung sampai muttasil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ilmu itu muttasil, beliau mengatakan wa antum khazanatuha wa antum abwaba. Kalian adalah gudang ilmu dan kalian adalah penjaga ilmu. Faman akhadzal uluma min ghairi abwabiha fa huwa sariqun. Siapapun yang mengambil ilmu bukan mencari ilmu atau ambil ilmu bukan melalui jalan pintunya, maka dikatakan sarikun, dia adalah pencuri. Kalau kita maknani kondisi saat ini masyarakat kita adalah banyak yang mengambil ilmu melalui YouTube, melalui kanal-kanal dan macam-macam. Dia tidak tahu apa kamu tasil atau tidak, maka sudah barang tentu ini makna kita. Apa yang dikatakan Mbah Yai Hasyim Asy'ari berarti kader ulama harus bisa mengatasi hal yang semacam itu. Makanya kemudian tadi ada langsung siaran TV Turen. Ini bagian dari mengamalkan apa yang dikatakan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena masyarakat kita sekarang banyak yang ngaji lewat media. Orang yang pintar ngaji harus dimediakan, harus difasilitasi melalui media. Ini adalah secara tidak langsung perintah dan dawuh Mbah Yai Hasyim Asy'ari agar masyarakat kita mengambil ilmu bukan jalan mencuri, karena kita yang punya sanad, bukan orang lain. Yang punya sanad adalah orang-orang yang berada di naungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sanadnya mutasil. Jadi ini yang menjadi gerakan kita, termasuk Lazisnu ya. Lazisnu karena bisanya gerakan yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama harus didukung kesemangatan Lazisnu, maka berarti Lazisnu betul-betul menjadi penggerak Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu maka hati kita yang ada di sini kita sambungkan dengan para masyayikh, karena kita adalah murid-murid beliau yang insya Allah dengan ketulusan hati kita nanti ketika meninggal bisa salaman sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, dengan kata lain insya Allah bersama-sama dipanggil di surganya Allah Subhanahu Wa Taala dengan rombongan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadirin sekalian yang saya hormati, pesan yang terakhir dari kami adalah bahwa di organisasi ini bukan apa-apa. Latihan kita benar-benar sungguh-sungguh itu perlu dicatat. Maka alhamdulillah kemarin laporan dari PBNU bahwa secara umum infak yang ada di pengurus besar itu sudah 2 kali lipat dengan laporan yang ada di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah totalnya ada 2 triliun berapa, di Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu dilaporkan sudah 4,5 triliun. Berkat Lazisnu mau mencatat dan melaporkan, maka ini gunanya. Oleh sebab itu maka jangan bosan-bosan bahwa catat apa yang sudah kau lakukan dan berikanlah kepada orang yang lebih di atasnya, karena ini menjadi laporan sampai di pengurus besar. Kalau gerakan ini maka insya Allah tahun depan 10 kali lipat dari organisasi tetangga kita. Siap? Oke, alhamdulillah. Jadi yang penting laporan harus konkret. Tadi semangatnya Lazisnu namanya apa? Mantap. Coba yuk kita mari nyanyi bersama-sama nih. Nyanyinya nyanyi pergerakan. Biar agak apa? Sampai ngadeg dulu. Ngadeg semuanya. Mas, yang di sini yang di atas tidak harus ngadeg. Akhirnya maka posek boten iso gerakannya sangat. Jadi kancani, dilihat bahwa gerakan
Kader penggerak NU tepuk tangan. Sip. Betul kan? Gitu. Ingat ya? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Maras kader penggerak. Kader penggerak NU. Penggerak NU tepuk tangan. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU bersama-sama kita tepuk tangan. Kader penggerak NU tepuk dada. Kader penggerak NU tepuk dada. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU bersama-sama kita tepuk dada. Kader penggerak NU tepuk paha. Kader penggerak NU tepuk paha. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU Bersama-sama kita tepuk paha. Kader penggerak NU injak bumi. Kader penggerak NU injak bumi. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU bersama-sama kita injak bumi. Kader penggerak NU berteriak. Kader penggerak NU berteriak. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU bersama-sama kita berteriak. Kader penggerak NU semuanya. Kader penggerak NU semuanya. Mari kita lakukan. Kader penggerak NU bersama-sama kita semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI Pancasila. Satu kali. Lasisnu. 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 Oke, terima kasih. Kembali duduk. Sampai dilihat sama Pak Kapolsek sama Pak dan Amir ini. Oh, tiba-tiba yo enek ngono ya. Ternyata ada yel-yel dan ada gerakan-gerakan yang mudah untuk mirip pelatihan sama beliau-beliau. Beliau dulu juga dilatih, tapi gerakannya nggak sama. Inilah. Jadi memang jenenge santri itu kan santri Nusantara. Artinya santri NU dan tentara harus bersama. Oleh sebab itu gerakan sing mirip tentara dengan bisa, itulah yang yang terakhir, karena disuruh untuk membuka ya. Mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi akbar, ngobrol dengan Profi Lazisnu, MWCNU Lazisnu, PCNU, dan Muharrik Filantropi Nahdlatul Ulama se-Jawa Timur saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Satu pantun Yai, nyuwun izin. Kuntum bunga mekar dan indah, harumnya semerbak menyebar berkah. Hikmah kita di Lazisnu semoga diijabah, berbuah keluarga sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Hadirin rahimakumullah, untuk menambah keberkahan acara di siang hari ini, marilah acara ini kita pungkasi dengan bacaan doa yang akan dipandu oleh Ketua MBC NU Kecamatan Turen. Kepada yang terhormat Kiai Syafaat Muhammad, disilakan.
Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat mulia pertemuan pada kesempatan kali ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi niatan mulia PW Lazisnu Provinsi Jawa Timur diberi kemudahan dan diberi kemanfaatan untuk menebar manfaat kepada sesama. Dan semoga apa yang dilakukan membuat para mahasiswa tersenyum bahagia dengan kegiatan kita. Ila hadin niyah al-fatihah. Iya kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa alihim wa ashabihim salatan tamla'u khazain wa nur wa takunu bi ali nafsi wa lil mujizi wa lil mu'minin wa lil muharrik jami'ah nahdlatul ulama wal muharrik lazisnu PWNU Jawa Timur farjan wa makhrajan wa sifaan wa surura. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah seluruh rangkaian acara pembukaan ngopi ngobrol filantropi Akbar 2022. Lazisnu PCNU, Lazisnu MBCNU, serta Muharrik Filantropi se-Jawa Timur. Kami yang bertugas sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir, manakala ada kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya akan dipandu oleh Sekretaris PW Lazisnu Provinsi Jawa Timur. Kepada beliau disilakan. Acara selanjutnya adalah acara internal dari seluruh jajaran PC Lazisnu dan MBC Lazisnu serta para muharrik. Tamu undangan dipersilahkan untuk bergeser ke tempat yang telah ditentukan.